ton per hari. 292 ton. Dan itu kalau misalnya kita tumpuk 10 kali dari lapangan basket. Lumayan, cukup lumayan. Oke, ini juga realitanya. Mungkin sering nemu yang kayak gini teman-teman di Kota Tasik. Kalau nemu yang kayak gini, biasanya teman-teman ngapain? Lewat doang. Kalau saya sih kalau nemu yang gini biasanya tutupin. Oke. Nah, kalau tadi kondisi sampah, kalau sekarang kita sedikit bermain, atau saya mau ngasih lihat tempat pembuangan sampah orang Kota Tasikmalaya. Jadi sampah dari teman-teman itu semuanya itu dibuang ke sini, ke TPA Ciangir. Bukan pemakaman. TPA tempat pemakaman A-nya siapa? Enggak, harus jangan. Nanti saya yang dimakam. TPA itu tempat pembuangan sampah akhir. Ini Ciangir ya, satu Kota Tasikmalaya semuanya masuk sini. Dan kalau misalnya nanti ada waktu, nanti kita study tour ke sana. Enak teman-teman. Jadi kalau misalnya ke sana itu kita dapat parfum gratis. Jadi 500 meter menuju ke sana tuh memang sudah ada aroma khas. Aroma hasum-hasum muha gitu teman-teman. Nah ini dilihat dari atas. Ini yang putihnya itu sampah. Dari sana kelihatan nggak? Kamu lihat saya apa lihat? Ini sampah yang putihnya itu, yang putihnya itu sampah. Dan totalnya TPA kita itu 11 hektar. Dan sekarang tinggal 2 hektar. Dan diperkirakan 1,5 tahun lagi TPA kita penuh. Kalau TPA-nya penuh, nanti kita mau buang sampah kemana? Ke sungai, Masya Allah. Tidak boleh. Dan tingginya, teman-teman, kalau nanti kita study tour, kita lihat itu ada yang tingginya sampai 50 meter. Setahu saya, gedung tertinggi di Kota Tasik itu hanya di angka 30 meter. Di Ciangir 50 meter. Berarti gedung tertinggi ada di Ciangir. Ini kondisinya. Ini potret dari dekat, teman-teman. Oke, sekarang saya kasih lihat video. Tuh, 50 meter loh. Itu orang tuh di atas tuh. Ada yang berminat kita berenang di sana? Di sana di lautan sampah. Kalau healing tuh ke daerah sini teman-teman seger. Ini kondisinya. Baru melihat sebentar ada yang berpegang untuk berangkat. Ayo saya antar sekarang. Bu Citra mau Bu Citra? Ya. Oke. Dengan melihat tadi kondisi tadi, apa yang harus kita lakukan? Ada yang ini teman-teman pramuka. Siap. Oke. Jadi apa yang harus kita lakukan supaya TPA kita tadi kan umurnya udah 1,5 tahun lagi. Jadi yang harus kita lakukan teman-teman itu harus merubah pola kita dalam pengelolaan sampah dengan menerapkan sistem 3R. Ya, yang pertama itu
Kalau ini di apa namanya tuh dibikin segitiga itu segitiganya terbalik. Maksudnya kenapa? Jadi yang paling banyak harus dilakukan itu R yang pertama, yaitu reduce. Ya, reduce ya, atau mengurangi sampah. Itu yang pertama harus dilakukan, harus banyak dilakukan. Makanya segitiganya dibalik. Kenapa harus dilakukan? Karena dengan mengurangi sampah, otomatis kita pun menjadi pahlawan lingkungan dan juga memperpanjang umur TPA. Gimana cara mengurangi sampah? Pertama, cara simpelnya, teman-teman kalau belanja itu menggunakan kantong kain. Jangan sampai kantong kresek. Karena kenapa? Karena kalau kantong kresek itu nanti akhirnya jadi sampah. Nih contohnya gini, kita belanja ke pasar lah ya, beli cengek di keresekan, beli daging keresekan, beli apa di keresekan. Sekali belanja bisa sampai 8 kresek. Nah, usahakan itu dikurangi dengan kantong kain. Kalau beli daging kita bawa misting atau wadah. Terus nanti tempat minumnya pun teman-teman itu harusnya, kalau kadar Adewiyata itu membawa tumbler. Tahu tumbler? Kalau orang zaman sekarang mah Tupperware caranya, padahal mau merek gitu teh. Tupperware kayak gitu. Jadi supaya mengurangi sampah. Jadi teman-teman kalau minum tinggal isi ulang, tidak perlu membeli lagi. Terus yang kedua ada reuse. Air reuse teh naon? Ya neng. Betul, menggunakan cuma Neng yang bisa baca berarti. Padahal di depan sudah ada tuh. Menggunakan kembali, reuse menggunakan kembali. Yang ketiga ada recycle atau daur ulang. Oke. Nah, ini jenis sampah plastik yang sulit terurai dan ini ada di lingkungan sekolah. Paling banyak ini 5 sampai. Kantong plastik tadi saya sudah bilang ini 10 sampai 20 tahun untuk terurai. Terus yang selanjutnya botol plastik 50 sampai 80 tahun. Lumayan usianya. Nah, terus sedotan itu 20 tahun. Dan sampah kemasan itu 50 sampai 80 tahun. Nah, yang bawah itu styrofoam. Kan styrofoam itu bisa terurai, bisa hancur dalam 450 tahun, tapi tidak hancur total, tapi menjadi mikroplastik. Makanya kalau bisa dikurangi penggunaan styrofoam, itu sangat bahaya. Oke, ini salah satu contoh daur ulang. Oke, ini daur ulang sampah dari Ecobrik, sudah pernah dengar? Oh ini Ecobrik bukan? Ini Ecobrik ya. Nah ini bentuknya kayak gini. Ini yang dibikin sofa. Cuma kalau Ecobrik itu memang awalnya itu dibikin atau ditemukan untuk menjadi bata, bukan untuk jadi kursi sebenarnya. Kursi itu hanya peningkatan atau mungkin dapat ini yang lain. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ditanyakan, sudah mengerti apa sudah capek? Bapak sekarang capek. Siap. Untuk sampah organik saya kasihnya segitu dulu karena tadinya saya mau ngasihnya cukup banyak karena kondisi teman-teman sudah lumayan capek ya. Ya Pak, nyusun. Oh ya, saya mantap. Jadi dilanjut oleh Bapak Haji. Apa Haji? Oke, nah kalau sekarang ini pengolahan sampah organik nanti bisa diterapkan di bank sampah sekolah. Di sini ada bank sampah sekolah nggak? Ada. Ada pengurusnya mana? Pengurusnya mana? Belum ya. Kalau bank sampahnya ada, cuma pengurusnya belum. Nah jadi nanti konsepnya gini teman-teman, untuk kadar Adewiyata. Nanti kita per kelas itu memisahkan sampah organik dan anorganik. Untuk yang anorganik nanti ditabungkan per kelas ke bank sampah, biar nanti menambah kasnya untuk kelas gitu ya, menambah kas untuk kelas. Yang anorganiknya nanti dikelola di
olah kayak gini nih. Udah Pak Udin menyenangkan gitu. Ada dagangan. Nah ini pengolahan sampah organik. Jadi nanti mudah-mudahan kedepannya nanti setiap kelas itu mengumpulkan 2 jenis sampah, organik dan anorganik. Untuk yang organiknya nanti kita olah menjadi beberapa jenis pengolahan. Untuk yang anorganiknya nanti ditabungkan ke bank sampah supaya nanti kelasnya itu dapat kas dari sampah yang ada di kelasnya. Oke. Oke, nah, jadi gitu ya teman-teman, nanti kedepannya terus nanti juga rencananya mudah-mudahan sih bisa terrealisasi. Mumpung ada bapak ibu juga, bapak ibu. Nanti kita bikin polisi sampah namanya. Yang tugasnya patroli ke setiap kelas, melihat kondisi kebersihan kelasnya. Jadi nanti kalau misalnya yang kelasnya kotor, kita kasih penghargaan untuk bersih-bersih. Kalau misalnya yang kelasnya bersih, nanti dikasih penghargaan juga. Kalau yang kelasnya tidak bersih, berarti nanti kita ajak study tour ke TP. Menarik ya hadirnya. Nanti mudah-mudahan bisa Bapak Ibu nanti, jadi setiap kelas mengumpulkan sampah organik dan anorganik untuk ditabungkan dan juga diolah. Nanti dilihat juga kondisi lingkungan kelasnya. Kalau misalnya memang kotor, nanti bisa dikasih hadiah. Oke, untuk sampah anorganik langsung oleh yang organik langsung oleh Bapak SIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang kedua kali ya. Tetap semangat. Oke, semangat, masih muda. Abi wae muda, dan cacan biru di waos. Baik, adik-adik, kalau di rumah saya tanya sisa sampah dapur jujur aja, tidur nggak apa-apa. So, kemana? Dibuang, betul kan? Ada yang tidak dibuang? Acung-acung, anu dibuang, acung. Oh, berarti sadayana dibuangnya. Ya, baik. Hah? Kayaknya sampah. Baik, adik-adik ya. Di rumah kita gak boleh membuang sampah organik. Apa? Kenapa sampah bau? Saya tanya. Kenapa sampah bau? Karena sampah itu dicampur ya. Plastik, sisa makanan, bruk, karena dibuang. Jadi kan bau. Jadi sampah organik bau karena ada pembusukan kan. Sampah bau karena ada sampah organik. Kenapa bau? Karena sampah organiknya membusuk. Itu. Nah, di rumah saya sendiri udah lakukan dari 2017. Saya memilah sampah di rumah. Jadi kita mengeksekusi bukan di hilir, tapi di hulu. Di hulu itu apa? Di rumah kita. Nah, sampah kita tanggung jawab kita, sampah Anda ya tanggung jawab Anda. Nah, seperti itu. Harusnya seperti itu ya. Jadi saya di rumah udah disiapkan karung, satu karung yang besar. Ini sampah yang gini nih, plastik, masukin aqua gelas, ale-ale, plastik minum jusnya, biasa su. Gak dibuang ke tong sampah, enggak, ke karung. Nah, organiknya saya siapin di dapur, siapin keresek, siapin botol anu saliter setengah mungkinnya, siapin jajarin. Istri saya buangnya ke sana, gak boleh buang ke tong sampah, gak boleh. Memang betul edukasinya berubah pola pikir, sulit, paling sulit. Istri saya baru nyuci otak, oleh saya 1 tahun baru sadar.
Betul, memang sulit, tapi sedikit-sedikit kita rubah sedikit. Oh, ini sampah organik manfaat, yuk. Nah, kita pilih. Kan banyak jijik ya, jijik. Kata saya nggak jijik, kalau udah jadi duit, betul kan? Udah jadi duit mah, wah ribut, gimana ribut. Contoh seperti ini ya, di sampah organik, saya di komunitas udah membuat seperti ini. Ini belatung ya, jijik nggak? Lama udah jadi uang? Nah, itu masalahnya, itu masalahnya. Ini jijik, betul, jijik, betul. Tapi kan udah jadi uang mah nggak jijik loh, betul kan? Betul. Nah, nanti kalau laki-laki ya, kalau yang perempuan pasti jijik ya. Kalau yang laki-laki mau budidaya ini belatung, saya siap membina. Nanti di BSS, Bank Sampah Sekolah. Ini sampah organik habis oleh belatung ini. Ini jadi uang nggak? Jadi. Ini untuk pakan ikan, ayam, entok, meri, manuk bisa. Nah ini udah dijual 1 kilo 8.000 loh. Belatung ini 8.000 1 kilo. Kalau telurnya berapa per gram? 1 gram 10.000. Uang kan? Nah, ada tadi jijik terus jadi artis mah. So, betul kan? Siapa yang laki-laki mau nggak budidaya ini? Harus loh. Ini pengetahuan ini. Oke lah, saya nanti bantu bagaimana caranya budidaya. Dari komunitas kami di Kota Tasikmalaya, saya udah memproduksi banyak. Ini sampah organiknya habis oleh belatung ini. Habis. Ya silakan. Nah ini videonya ya. Cuman ini mengenalkan. Kalau yang berminat silakan. Saya bagus. Good lah. Tadi alatnya udah dikasih sama yang di Pembarate ya. Jadi nggak tahu alatnya yang di mana. Bukan alat hejo nih, sanes. Itu malah alat itu jahat, penyakit. Nah ini itu hasilnya apa? Nah kita budidaya ini, nah, kita kasih makan sampah organik dapur habis. Nah sisa makanan mereka belatung ini hasilnya. Ini, nah ini apa? Pupuk kan? Nah ini kalau dijual jadi duit. Kalau di rumah kita tanaman di rumah aja, tanaman pupuknya dari mana? Saya tanya, beli kan? Pupuk kimia kan? Nah, kita jangan sekarang kembali ke alam, dari alam ke alam. Utarnya, adik-adik mah anak baru sekarang, kalau yang dulu ada nggak yang berpenyakit aneh-aneh? Orang tua kita dari dulu, nggak ada kan? Paling tinggi penyakitnya non roromehun, betul kan? Jelas. Dulu kan nggak ada plastik. Nah ini budidaya maggot, namanya maggot ya. Maggot itu bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Sunda belatung. Nah inilah budidaya tuh. Lihat, silakan nonton dulu. Jangan kalau udah dijual jadi duit, enggak Cek. Oke, jadi teman-teman ini tuh menjadi solusi untuk mengurangi sampah organik. Jadi si belatung ini memang makannya itu sampah organik yang ada di lingkungan, kayak sampah di dapur ataupun apapun itu gitu ya. Dan ini belatungnya ini bagus untuk pakan ternak,
Terus bagus juga untuk dibikin pelet apung juga bisa. Mereka makannya sampah organik. Tapi kalau melihatnya sih ya lumayan geteknya Bu. Lumayan ini, cuman ini kalau misalnya memang di sekolah ada kegiatan ini juga lumayan. Enak loh. Dibikin crispy. Dibikin mendoan ya. Rapeyek nih. Nah ini. Tuh, makan. Nah, ini alternatif untuk petani ya. Nah, yang punya ayam nggak beli pakannya, nggak beli, semua gratis pakai ini. Nah ini proteinnya lebih tinggi daripada pakan ayam. Ini 44%. Ini jangka waktu pembesaran cepat oleh ini. Nah ini kan kopi masjid yang dimakan belatung apa? Buah-buahan kan? Otomatis dalamnya buah-buahan, nggak ada yang lain. Nah banyak peternak ayam di demo oleh tetangganya. Karena apa? Tahu kan? Karena bau, betul, karena bau. Nah, solusi supaya nggak bau pakai ini. Nah, gimana solusinya? Kandang ayam di bawahnya maggot. Jadi kotoran ayam yang basah baru masuk, turun, ada belatung, habis 1 hari. Nggak ada bau. Saya udah jamin. Udah banyak peternak sekarang beralih pakannya oleh maggot. Itu untuk mengurangi biaya produksi. Pada hama saya mah tujuanana pemacarana sampah organik teu dipijet. Jadi dimanfaatkan kembali. Nah seperti itu. Oke. Udah ya tadi ya. Nah ini yang POC-nya sisa maggot tadi. Ini airnya kan. Ini dari buah-buahan. Jiaci kopinya, nih. Nah, jiaci kopi. Padahal ya POC kaskot. Pupuk organik cair bekas maggot. Nah, itu judulnya. Ini hasilnya. Nah, baik untuk komposter ya. Nah, untuk komposter saya menciptakan komposter ini tanpa bau tahun 2018. 1 tahun saya testimoni uji coba, 2019 saya boomingkan. Ternyata berhasil, alhamdulillah. Iya komposter tanpa bau disimpan di tengah buminya, insya Allah mau bau lama dibuka. Betul kan? Betul. Sok ayeuna simpan sampah organik pasti bau. Tapi aya khusus instalasi supaya ulah bau kumaha carana. Nah, ini apa yang gunanya? Ini semua saya nggak beli, cuman ini belinya. Supaya simpel. Kalau ini semua mulung gratis. Gratis. Ini kan gratis ya. Nah, ini kegunaan ini adalah untuk menyaring gas metan. Kan itu mengandung gas ya. Nah, kalau sampah organik dari dapur ke sini pasti keluarnya gas metan. Pasti bau. Nah, ini masuk ke sini. Ya. Aliran sini kita pakai air. Nah, air adalah filter yang terbaik. Jadi nggak bau pas keluar nggak. Udah difilter oleh air. Yang ini gunanya apa? Ini POC nih. Sisa dapur kita ke sini masuk, ada air turun. Nah, jangan dibuang. Itu namanya POC, pupuk organik cair. Nah, bagaimana caranya supaya ini turun? Tiap hari nggak penuh nih. Masuk, turun lagi, besok turun lagi, terus gitu, turun lagi. Ini ada satu formulanya. Tahu nggak M4 pertanian yang kuning? Nggak tahu ya? Nah, itu kan beli 30.000. Nah, saya coba sama dengan kegunaannya dengan M4. Ini semua dari dapur. SOD, sampah organik dapur. Ini hasilnya seperti ini.
Ini cuman nasi basi yang udah berjamur ya, yang kuning Bu. Seperti itu. Jangan dibuang Bu. Suka dibuang ya Bu ya? Ya betul kan? Nah, suka dibuang. Jangan Bu. Itu adalah bahan untuk pengurai sampah bakteri itu, Trichoderma. Seperti itu. Dimasukkan ke sini pakai air beras. Nah, tadi adik-adik air beras dibuang ya? Jangan. Nah, air beras 1 liter, pakai botolnya yang 1,5 liter. Pakai tadi nasi basi, pakai gula 5 sendok. Cukup. 5 sendok gula pasir atau gula merah atau molasses. Sama saja, yang penting manis. Itu adalah makanan bakterinya yang manis-manis. Tiap hari dibuka. Ces. Dah, iya gas, pasti ngandung gas berarti. Buka tiap hari sampai habis gasnya, minimal 7 hari. Itu kalau kita dibuka ya. Tuh baunya mantap, Neng. Mau nggak? Mantap. Mau? Coba. Laki-laki berani loh. Berani. Kalau kader Adiwia dan ada lingkungan harus berani. Oke, berani. Kamu kan berani. Oh, mana saya? Mantap. Ya. Coba apa? Ada si mabok moha. Kayak itu tape ya, uyamnya, beresnya. Kayak tape, pecis. Yang lain mau nggak? Harus bisa. Kadang harus bisa. Atau edukasi ke rekan-rekan gimana kalau nggak bisa? Harus bisa. Ini bioaktivitas bionya ini, ya, untuk mengurai ini supaya cepat tiap hari turun. Pakai ini. Hasilnya, oke. Kedua, dari dapur ini beda-beda kan? SOD, sampah organik dapur. Ini apa? Ini adalah PSP, fotosintetis bakteria. Loh. Ini untuk pupuk lagi. Ini untuk media daun. Daun banyak yang gali-gali, Neneng. Ya, nih pakai ini. Dari dapur. Beli nggak? Gratis. Oh, iya gratis. Saya filosofinya beda dengan orang lain. Apa filosofinya? Modal dengkul jadi sop dengkul. Silahkan. Betul Bu? Sepakat nggak Bu? Modal dengkul jadi sop dengkul. Sepakat nggak? Harus sepakat. Jadi SOD, sampah organik dapur, gratis. Kamu dijual jadi duit kan? Itu modal dengkul kan gratis. Jadi sop dengkul mau diicat, oh jadi duit kan? Oh kembali ke sana ya, untuk jajan lumayan. Ketiga, yang ini ekoizim. Ini dari sampah organik dapur sama. Nanti yang bilang bagaimana caranya? Ya ekoizim ya. Kalau ekoenzim sudah Pak? Sudah kenal Ibu? Oh ya sip, terima kasih. Nah ini produk baru saya Bu, tahun 2022. Ini Jakaba. Di kota Tasik belum ada, cuman saya sendiri. Saya putar-putar, apa orang pertanian nanya ke saya Bu, apa itu Jakaba? Weh, orang pertanian harus lebih tahu dari saya mah tukang runtah gitu. Tapi alhamdulillah, ini Jakaba, singkatan dari jamur keberuntungan abadi. Oh, mantap kan? Dari apa dasarnya? Ya, tadi tanya, air beras dibuang nggak? Nah, itu, Ibu, air cucian beras dibuang, tetap. Ditampung, kadang ditampung. Ditampung kemana Ibu? Buat nyiram tanaman. Ya, bagus. Tapi kegunaannya satu kali. Apa? Kenapa satu kali? Itu kan masih mentah Bu, masih mentah. Saya olah dengan Jakaba. Dasarnya tadi air beras, air cucian beras. Ini jadi 100 kali Bu. Nah, testimoni udah. Saya hampir 20 orang saya kasih
buat testimoni. Ternyata 1 bulan kemudian saya tanya, saya mau nggak butuh duit, saya mau nanya bagus nggak, hasilnya gimana? 100% jos Bu. Jadi yang tanaman kedil jadi hijau kembali, anu sok cabai mah keriting-keriting ya Bu. Nah semua ya tumbuh lagi Bu, daun baru bagus cepat. Ini dasarnya dari itu, dari air berat. Tapi yang mengolahnya jamur Bu, jamur keberuntungan abadi. Nah ini hasilnya seperti ini Bu. Adik-adik ya, nanti kalau mau bisa ya, adik-adik adiwiyata harus bisa loh, harus bisa. Ini pertama kali saya di edukasi cuman SMP 6, belum yang ke SMP lain, baru pertama sekarang. Ini ya, mau nggak adik-adik? Mau nggak bisa? Boleh, harus bisa. Nah, nantinya kalau ditanya apa ini, ayo, wah, nggak boleh, ya, semangat ya. Oke. Yang tadi dari ini ya, hasilnya ini Bu, adik-adik, ini kompos padatnya ya, hasilnya ini POC-nya. Yang di atas ada apa? Dilantung lagi, magot, pasti jadi ini magot. Nah, di sini harus ada ini. Disimpannya dekat di belakang Pak, samping belakang kalau bisa, dari kantin dibawanya ke sana ke belakang, jadi nggak mengganggu. Sesuai belakang nanti buat ya, yang itu bisa dibuat yang diterusin, sama yang ini itu iya mah aero, iya mah itu mah no aero gitu mah. Jadi terbuka itu aja, iya mah tertutup, iya mah disimpan di puternya. Cek kasar nama disimpan di dinya ge mau bau ieu mah insyaallah kira panginten kedah edukasi langsung ya, eksekusi langsung gitu maksudnya, diaplikasikan bau teu ya kauningan. Ada lagi ya, ada pertanyaan nggak? Harus ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan berarti nunutannya tadinya nunutan. Oh, siapa yang nanya tadi? Oke. Bagus. Tidak masalah. Yang penting jangan dibuang ke TPA. Iya, dikasih pakan ikan langsung nggak apa-apa. Nah, saya tanya ke Ade. Kalau kemarau, kalau pasti tidak ada air, kemana ini? Tadi kan ke itu ya ikan. Nah, kalau itu kolamnya kering, pasti otomatis tidak ada ikan. Ya. Nah, kemana ini? Oke, ke ayam. Kalau tidak punya ayam, bisa nggak ke tanaman? Bisa nggak? Saya tanya. Bisa nggak? Bisa. Langsung bisa. Nasi langsung kubur karena tanaman. Itu karbohidrat. Jadi masalah kan? Lebih bagus dibuat kompos seperti ini, digurai lagi, gitu. Di fermentasi lagi di sini lebih bagus. Kan ini mah mau hujan, mau kemarau, terus jalan kan. Tadi saya tanya kan, kalau kering bingung kan jawabnya. Kalau tidak punya ayam bingung. Tidak semua warganya di Kota Tasik punya balong, betul kan? Tidak semua warga punya ayam. Tuh. Nah, jadi semuanya harus seperti ini. Oke? Kalau udah siap, ini nanti Pak dibuatkan di belakang seperti ini. Buat contoh lah 2. Yang itu udah bisa jadi, yang belakang yang 4 ya Pak. Yang 4 udah jadi, itu kantun nama eta penginten Pak. Bioaktikatorna dan tadinya 12 data.
carana kumaha rekan-rekan adik-adik ya yang buat, harus adik-adik yang buat, jangan punten, jangan ibu guru, jangan bapak guru, adik-adik adalah penerus bangsa. Kami juga malilah lah bapak mah sekering lah gitu, terus hitungan bulanan kajamanan adik-adik masih jauh. Nah, ketika saya harapkan ya ke adik-adik keluar dari SMP 6 jadi kader lagi, jadi percontohan nanti di tingkat atas. Oke, siap? Nah, gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman sudah lumayan capek ya. Boleh saya juga sudah beberapa tidak fokus. Tidak apa-apa. Ini gitu teman-teman, mohon maaf kalau misalnya memang tadi Pak Rudi terlalu cepat karena memang Bu Citra mintanya jam 3 sudah pulang. Oke, jadi gitu ya. Nanti untuk kadar radio ya. Cek. Kadar radio yang tadi ya udah saya kasih lihat ke teman-teman tadi. Yang pertama teman itu harus menjaga lingkungan sekolah, kebersihannya, terus menjaga hemat energi, hemat air. Terus tadi juga ikut mengelola tumbuhan atau tanaman yang ada di sekolah. Gitu ya. Nanti mudah-mudahan juga nanti bank sampahnya bisa berjalan di sini biar nanti kita bisa mengelola sampah organik dan juga anorganiknya. Gitu. Terima kasih kalau misalnya tidak ada pertanyaan karena sudah terlihat lumayan cukup capek teman-teman. Terima kasih untuk waktunya. Tidak ada, saya kembalikan ke Ibu apa gimana? Oke teman-teman, kalau misalnya tidak ada materi dari saya dan juga Pak Rudi dicukupkan. Mudah-mudahan teman-teman tidak puas. Nanti mudah-mudahan nanti bisa mencari lagi informasi. Sekarang sudah banyak, alhamdulillah ini ya. Mudah-mudahan juga nanti teman-teman tetap istiqomah untuk jadi kader adiwiyatanya, bantu sekolahnya. Karena kalau misalnya memang bukan teman-teman sebagai siswa, kalau ibu-ibu gurunya kan banyak kegiatan yang lain gitu ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa membantu. Terima kasih untuk waktunya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi. Dan hati-hati nanti langsung pulang, jangan sampai jajan-jajan sembarangan. Oke, terima kasih kalau kepada Bapak dari Dinas Lingkungan Hidup, kami haturkan terima kasih apa-apa yang sudah diberikan kepada kader adiwiyata SMP Negeri 6 Kota Tasikmalaya. Semoga kalian semua bisa menyerap ilmu dan mempraktekannya baik di sekolah maupun di rumah. Untuk anak-anak, Ibu haturkan juga terima kasih. Kalian dipersilakan untuk pulang langsung ke rumahnya masing-masing. Besok persiapkan kembali untuk masuk ke sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya. Mohon Pak, saya. Sama padi mana sih? Kanggo padi mah biasa ku Jakabat biasa, kue-kue jem dikocor Ya, terusnya Pak. pami di sawah kadang sok aya apa sih namanya itu hama keong Pak. Kalau di sawah ada sok aya hama keong, biasa ku pestisida nabati. Ada malna ku Untung sama kau Hari rambut saya benar saya. gemuk cenanya Pak. Dicukurnya. Jangan gemuk cenanya. Ah, benar teh. sama kita pengurangan lah. Ada utama lah. Gabungan eta mun biasa mah ieu penting tadi ieu. Dicampur. Ya, benar awur pun tidak karung teh. Rasanya nanti kalau kita kalau enggak ya kita mau pilih macam mana jenis itu sama nasi pahit pilih nasi ojen nah itu nasi pahit pahit dan terong ya terus kukutan padotan tapi yang daunnya Kalau ayah dua kan simetris ya kan yang kiri kanan ini sama nah kiri kanan sama nah sama kan kalau kan dilakukan ngomong potong dilakukan oke dah Baru deh udah uji coba Bapak. mangga makanya Pak Cina contohnya Pak ya 5 tasek ya 220 ml teh berarti Segelas aqua lah. 12. ya dari 15 saja lupa Pak. Nah, kalau dia halaman kebilan halaman kebilan yang baru Dalamnya pasir dia kayak tempat sawit biar keren ya. Barudak jadi yang dikasih pemahaman bukan karena teknis. oke Pak Ya, saya baru